Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para guru semua. Perkenalkan, nama saya Sri Sudarse, guru mata pelajaran geografi dari SMA Negeri 1 Meranggen. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran diferensiasi mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Meranggen. Seperti kita ketahui, bahwa kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mempunyai karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Kurikulum Merdeka selaras dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap siswa mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda, sehingga setiap siswa mempunyai potensi dan karakter yang berbeda yang perlu diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa agar memperoleh kesuksesan belajar. Sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, ada perlunya untuk melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik yang terdiri dari 3 aspek, yaitu 1 adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat belajar, yang ketiga adalah profil belajar. Strategi pembelajaran diferensiasi. Ada 3 jenis strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten terkait dengan materi apa yang akan diajarkan kepada anak. Materi ini dapat berupa abstrak maupun konkret. Materi abstrak dapat berupa gambar, PowerPoint, ataupun tayangan tampilan layar lainnya. Sedangkan materi yang berupa konkret adalah materi yang berupa benda nyata. Sedangkan diferensiasi proses merupakan bagaimanakah cara informasi atau materi tersebut sampai ke anak. Apakah anak itu bekerja secara kelompok? Apakah anak itu bekerja secara mandiri? Berapakah jumlah bantuan yang harus diberikan kepada anak? Dan siapa sajakah anak yang memerlukan bantuan? Hal itu dapat dilakukan untuk mempermudah adanya diferensiasi proses. Adapun dalam pembelajaran diferensiasi proses dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan melakukan kegiatan berjenjang. Kegiatan ini dilakukan dari yang jenjang mudah sampai ke jenjang yang sulit. Kemudian yang kedua, dengan melakukan atau memberikan pertanyaan pemandu. Yang berikutnya adalah membuat agenda individu untuk siswa. Yang keempat adalah memvariasi lama dan waktunya mengerjakan untuk menyelesaikan tugas dari masing-masing siswa. Yang berikutnya adalah mengembangkan kegiatan bervariatif. Tentu hal ini erat kaitannya dengan kebutuhan siswa. Apakah terkait dengan kesiapan, apakah terkait dengan minat, ataukah profil belajar siswa. Kemudian yang berikutnya lagi adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merupakan adanya diferensiasi tagihan atau hasil pekerjaan anak, ataupun unjuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Dapat berupa tulisan, laporan, pertunjukan, presentasi, ataukah rekaman yang sesuai dengan pemahaman anak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tahapan pembelajaran diferensiasi. Tahapan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua adalah membuat perencanaan pembelajaran dengan sintak pembelajaran yang memuat strategi diferensiasi. Kemudian yang ketiga
mempersiapkan bahan ajar, LKPD, dan penyajian materi berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran diferensiasi. Asesmen diagnostik yang saya lakukan sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, hal ini bertujuan untuk melakukan atau mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal dengan meminta siswa untuk mengetahui atau mengisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan siswa. Hal ini dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian langkah yang kedua setelah kita melakukan asesmen diagnostik, dalam hal ini yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Setelah mengetahui hasil dari analisis asesmen diagnostik, kemudian saya membuat perencanaan pembelajaran dengan sintak pembelajaran yang memuat strategi diferensiasi. Saya membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan pemetaan asesmen diagnostik ini pada tujuan pembelajaran mengenai litosfér, yaitu menganalisis dan menyajikan dinamika litosfér dalam berbagai bentuk laporan. Berdasarkan perencanaan tersebut, maka saya membuat atau mengelompokkan siswa ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok siswa dengan profil belajar visual, kelompok yang kedua adalah kelompok siswa yang profil belajarnya adalah auditori, dan yang ketiga adalah kelompok siswa dengan profil belajar kinestetik. Berdasarkan hasil analisis asesmen diagnostik tersebut, maka saya membuat materi berkaitan dengan 3 kelompok tersebut. Pada kelompok visual, saya akan membuat materi yang tentunya akan lebih banyak menampilkan gambar, video, atau infografis yang menarik, yang membuat siswa atau anak menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran kaitannya dengan litosfér. Kemudian kelompok yang mempunyai profil belajar auditori, maka saya akan menyiapkan materi dengan rekaman atau siaran atau kaitannya dengan rekaman yang dibuat melalui WhatsApp, yaitu adalah voice note. Kemudian pada kelompok anak yang profil belajarnya kinestetik, maka saya akan memberikan materi atau menyiapkan materi dengan mengajak anak untuk bergerak, contohnya misalnya dengan mengajak mereka untuk bermain atau permainan atau game. Kemudian langkah yang berikutnya adalah mempersiapkan modul ajar, bahan ajar, LKPD, dan penyediaan materi berdasarkan profil yang sudah saya buat tersebut. Tentu ini adalah sesuai dengan apa yang telah saya buat tadi, yaitu terkait dengan 3 kelompok berdasarkan profil belajar anak. Sesudah melakukan atau menyiapkan modul ajar, bahan ajar, LKPD, dan penyajian materi, maka saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pendahuluan, saya isi dengan yang pertama adalah salam, kemudian mengecek kehadiran, informasi mengenai tujuan, teknik penilaian, dan juga apersepsi. Pada kegiatan inti, yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan stimulus atau rangsangan terkait dengan materi litosfér. Kemudian yang berikutnya adalah anak saya kelompokkan berdasarkan profil belajar. Berdasarkan profil belajar tadi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok dengan profil belajar visual, kelompok dengan profil belajar auditori, dan kelompok dengan profil belajar kinestetik. Kemudian mereka akan mengumpulkan data, melakukan presentasi, kemudian kelompok lain memberi tanggapan, dan selama itu adalah guru selalu mendampingi dan juga melakukan asesmen formatif. Langkah berikutnya adalah klarifikasi dari guru dari hasil diskusi yang telah dilakukan.
Kemudian langkah yang berikutnya adalah penutup. Penutup ini adalah kegiatan yang dilakukan adalah guru melakukan kesimpulan bersama dengan anak atau murid atau siswa pada saat akhir pelajaran mengenai materi apa yang sudah disampaikan. Kemudian guru juga memberikan tugas kepada siswa untuk memberikan laporan terkait dengan materi yang telah disampaikan, baik berbentuk poster, video, atau makalah, atau PowerPoint. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan kemampuan anak dalam bentuk unjuk kerja. Berikut adalah contoh diferensi produk dari penugasan terkait materi litosfer dapat berupa poster, video atau makalah, atau PowerPoint. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채. Adapun refleksi dan tindak lanjut dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan adalah saya berefleksi bahwa pembelajaran diferensiasi dapat meningkatkan keaktifan dan semangat belajar siswa. Mereka merasa senang dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah pembelajaran diferensiasi dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah yang lain disesuaikan dengan potensi dan karakteristik siswa. Sehingga dengan demikian, maka seyogyanya atau tidak ada salahnya bila sekolah yang lain juga dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi, tentunya disesuaikan dengan potensi dan karakteristik dari peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai berbagi praktik baik mengenai pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Meranggen. Semoga memberikan manfaat dan jadi inspirasi bagi guru-guru yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.